Apakah saham Tekno dan Bank Mini ini belakangan naik gitu itu tergolong digoreng dan berisiko buat investor retail yang misalnya beli di harga pucuk atau mungkin ini calon multi bagger? Ya, kalau kita lihat untuk kemarin ya di Bank Mini pun juga lalu di saham-saham teknologi, memang hal itu juga didorong oleh kepada adanya sentimen ataupun juga isu terkait juga corporate action di beberapa emitennya. Lalu kita lihat apakah memang itu digoreng ataupun itu juga menjadi multi bagger nantinya. Kami melihat memang itu kembali kepada kinerja kepada si perusahaan tersebut. Apakah memang aksi korporasi ini semata-mata hanya untuk memberikan isu ataupun juga memberikan kabar bahwa perusahaan ini akan mengadakan corporate action, atau yang bisa kita perhatikan memang benar-benar dari perusahaan ini ingin memiliki perkembangan dari bisnis usahanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang kepada saham-saham yang berbasis teknologi ataupun juga digital memang berpeluang untuk terjadi multi bagger ya, karena kita lihat untuk kepada melihat untuk jangka panjang memang teknologi pun juga dunia digital masih ataupun juga masih dicermati oleh para investor di luar negeri seperti di Dow Jones ataupun juga di Amerika Serikat yang menjadi pendorong utama ataupun juga pergerakan dari market di Amerika Serikat. Hal itu memang Indonesia juga disupport ya oleh pemerintah seperti misalnya kita lihat dari adanya perkembangan teknologi di Indonesia seperti itu. Oke, tapi di tengah market yang cenderung sideways begitu, ada tidak sektor mungkin yang harus cenderung agak dihindari untuk melakukan trading atau mungkin semua sama saja begitu? Karena hampir semua sektor juga punya saham-saham gurem atau dalam tanda kutip saham-saham yang lapis tiga begitu. Ya, untuk memang yang bisa dihindari saat-saat ini memang yang terdampak ya kepada adanya pemberlakuan PPKM darurat yang memang akan berdampak nanti kepada dari kinerja keuangan di emiten-emiten tersebut yang kita lihat memang ini masih belum tahu ya kapan memang kasus COVID-19 bisa dikendalikan oleh pemerintah dan juga kapan pemberlakuan PPKM darurat ini akan berakhir, apakah nanti akan diperpanjang ataupun hanya sampai di akhir Juli nanti. Nah, kami melihat beberapa sektornya seperti properti yang memang ataupun juga untuk pusat perbelanjaan yang kabarnya memang akan ditutup ya dalam PPKM darurat ini dan tidak bisa beroperasi ya. Mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan dari emitennya untuk bagaimana berjualan online ataupun juga menggunakan daring ya untuk bagaimana mengoperasikan dari bisnisnya. Hal itu memang cukup berdampak nantinya kepada kinerja keuangan. Yang memang bisa dihindari dalam waktu dekat ini, kami melihat kepada sektor properti dan kita lihat beberapa sahamnya seperti misalnya Pewon, lalu juga misalnya seperti RALS, lalu kita juga lihat dari CTRA, dan juga kita lihat banyak sih untuk yang memang kita bisa hindari dari sektor-sektor properti. Mas Akil, kalau kita lihat kan salah satu jurus untuk menangani nyangkut di saham gurem adalah cut loss begitu. Tapi ada beberapa orang yang cenderung kayak tidak tega, tidak rela begitu untuk melakukan cut loss. Ada tidak jurus lain begitu untuk bisa keluar dari nyangkut di saham gurem ini? Selain cut loss mungkin? Ya, selain cut loss memang ada ya caranya memang, tapi dari investor sendiri melihat dulu bagaimana keadaan kondisi di dana yang mereka miliki. Kalau memang banyak dana yang dimiliki, kita bisa averaging down untuk bagaimana kita beli saat ada terjadi penurunan yang kita hanya nanti mengambil tipis saja gitu untuk kita setidaknya keluar dari saham yang memang kita nyangkut. Jadi caranya tidak hanya untuk stop loss, bisa juga dengan kita averaging down di bawah, lalu saat nanti ataupun juga beberapa hari ke depan terjadi kenaikan yang memang tidak begitu signifikan, kita bisa keluar terlebih dahulu gitu. Namun sebenarnya kalau bisa kita evaluasi ya cara seperti itu sebenarnya bisa dikatakan salah dalam pola trading, karena coba teman-teman investor bisa lihat bahwa ketika kita sudah salah posisi, nah disitulah kita sebenarnya harus evaluasi ya. Ternyata kita sudah evaluasi, tapi kita masih tetap ngotot gitu kalau ini pasti naik, atau ini bakal membalikan arah. Nah, disitulah pola psikologis dari trader yang memang diuji ya. Kita lihat juga perlu adanya evaluasi seperti itu. Oke, Mas Akil, kalau misalnya memang rela begitu atau tega melakukan cut loss, sebenarnya memang kalau misalnya saham itu diperlakukan untuk trading harian dan memang sudah melewati batas cut loss-nya memang harus di cut loss. Tapi kalau misalnya memang tidak tega ya bisa melakukan averaging down, artinya membeli lagi saham di harga bawah agar tentunya
marginnya itu tidak terlalu besar ya, kerugiannya tidak terlalu besar, jadi menurunkan kerugiannya. Lalu sebenarnya yang ketiga juga adalah ya trading plan. Berapa sih sebenarnya batas cut loss yang memang bisa diterapkan setiap orang, atau mungkin setiap orang berbeda-beda tergantung profil risikonya? Iya, tergantung ya kepada dari background untuk ataupun juga latar belakang dari si investor sendiri. Apakah memang untuk masuk kepada saham tersebut untuk jangka pendek saja, misalnya harian ataupun juga mingguan, atau nanti polanya adalah dalam bulanan. Itu terlebih dahulu kita harus cermati. Ini kita masuknya apakah trading untuk harian atau bulanan. Jangan sampai nanti kita berubah ya saat misalnya kita udah harian, lalu tiba-tiba turun, kita ubahlah jadi mingguan, kita averaging down atau kita tunggu dulu. Nah ternyata malah turun terus. Nah itulah yang memang nanti bisa salah ya dalam mengambil posisi. Makanya cara yang kedua adalah bagaimana kita untuk melihat ataupun juga mengevaluasi apakah tadi sudah salah dalam mengambil posisi ataupun masih tetap yakin ya ataupun juga masih tetap ngotot. Nah seperti itu mungkin dari pandangannya ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.